Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai chapter 3 yaitu stock investment, investor accounting, dan reporter. Sebelum kita memasuki materi kami, di sini kami akan memperkenalkan peserta atau anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Rivaldo Johnson Oelo dengan MPM akhir 178. Lalu teman saya Baginda Ulil Albab dengan MPM akhir 167, Fadel Maulana Zidan NPM akhir 173, Arya Duta Fajar Nugraha NPM akhir 189, dan yang terakhir Filemon Axel Denata dengan MPM akhir 194. Perkenalkan, saya Fadel Maulana Zidan, MPM akhir 173. Soalnya kita akan membahas akuntansi untuk investasi saham, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP untuk mencatat akuisisi saham biasa mengharuskan investor mencatat investasi sebesar biaya perolehan, atau bisa juga yang sama dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Pedoman dasar mengukur biaya investasi dengan memasukkan kas yang dikeluarkan, nilai wajar aset lain yang diberikan atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi. Selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas-sekuritas yang menurut GAAP dibebankan pada tambahan modal di store. Salah satu dari dua metode dasar akuntansi untuk investasi saham biasa yang umumnya berlaku yaitu metode nilai wajar atau biaya atau metode ekuitas. Selanjutnya, konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Yang pertama, metode nilai wajar atau fair value method. Metode ini digunakan ketika investor memiliki kepemilikan saham yang relatif kecil, kurang dari 20%, dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan investi. Soalnya investasi dicatat berdasarkan nilai wajar di laporan keuangan. Lalu perubahan nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi dalam laporan laba rugi. Lalu jika nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal, maka investasi dicatat menggunakan metode biaya. Selanjutnya, metode biaya atau cost method digunakan. Metode ini digunakan jika investasi tidak memiliki harga pasar yang dapat diandalkan. Lalu metode ini digunakan jika investasi dicatat berdasarkan harga perolehannya dan tidak disesuaikan dengan perubahan nilai pasar kecuali terjadi penurunan nilai. Lalu terakhir, dividen yang diterima diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya, dengan subbab materi yang sama, konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Kali ini saya akan membahas mengenai metode ekuitas atau equity method. Metode ini digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan, biasanya kepemilikan antara 20% hingga 50% terhadap investi. Selanjutnya, metode ini merupakan investasi awal yang dicatat berdasarkan harga perolehannya, tetapi kemudian disesuaikan dengan bagian laba atau rugi dari investi. Selanjutnya, dividen yang diterima dari investi tidak dicatat sebagai pendapatan, tetapi mengurangi nilai investasi. Selanjutnya, metode ini bertujuan untuk mencerminkan secara lebih akurat hubungan ekonomi antara investor dan investi. Selanjutnya, faktor-faktor di luar kepemilikan saham yang mempengaruhi kemampuan investor untuk menggunakan pengaruh atau kendali atas investi. Yang pertama ada penentangan dari investi yang menentang pengaruh investor. Lalu yang kedua ada penyerahan hak-hak pemegang saham yang signifikan berdasarkan kesepakatan antara investor dan investi.
Lalu yang ketiga ada konsentrasi kepemilikan mayoritas pada kelompok usaha lain selain investor. Yang keempat, informasi yang tidak memadai atau tidak tepat waktu untuk menerapkan metode ekuitas. Yang kelima dan terakhir, kegagalan untuk memperoleh perwakilan dalam dewan direksi investi sebagai indikator ketidakmampuan investor untuk menggunakan pengaruh signifikan. Oke, selanjutnya itu ada prosedur akuntansi metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Nah, asumsikan bahwa ini ada contoh kasus. Nah, asumsikan bahwa Pop Corporation mengakuisisi 2.000 dari 10.000 saham Sun Corporation yang beredar pada harga $25 per saham pada tanggal 1 Juli. Nah, asumsikan nilai buku dan nilai wajar aset dan liabilitas Sun sama. Selanjutnya, uang tunai yang dibayarkan sama dengan 20% dari nilai wajar aset bersih Sun. Laba bersih Sun untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember adalah $25.000. Dan dividen sebesar berapa itu ya, nggak kelihatan. Nah, itu dibayarkan pada tanggal 1 November jika ada bukti tidak mampuan untuk menjalankan pengaruh yang signifikan. Pop harus menerapkan metode nilai wajar atau biaya. Menilai kembali akun investasi ke pasar wajar pada akhir periode akuntansi. Jika tidak, metode ekuitas diperlukan. Nah, jadi untuk pengerjaannya itu yang pertama itu mencari entry pada tanggal 1 Juli untuk mencatat investasi. Nah, itu ada dua metode. Yang pertama ada fair value atau cost method. Itu untuk jurnalnya investasi Sun pada cash. Untuk ya itu sama-sama 60.000. Untuk equity methodnya itu ada investment Sun pada cash sama juga. Lalu untuk entry pada tanggal 1 November untuk mencatat dividen. Nah, untuk yang fair value atau cost method itu cash pada dividen income senilai 2.000, dan untuk pada metode equity method itu cash pada investment in Sun yaitu 2.000 juga. Nah, yang ketiga itu ada entry pada tanggal 31 Desember untuk mengakui penghasilan. Nah, untuk fair value atau cost method itu tidak ada, karena asumsikan bahwa sahamnya adalah tidak dapat dipasarkan atau memiliki harga pasar senilai $25 per saham sehingga tidak diperlukan penilaian ulang. Nah, untuk yang equity method ini untuk jurnalnya itu investment in Sun pada income from Sun sama dengan itu 2.500 itu dari 25.000 setengah tahun kali 20%. Nah, selanjutnya itu ada ringkasan aktivitas akun investasi metode ekuitas pop. Nah, itu pada Juli itu ada Intel cost senilai 50.000, dan November 1 itu ada dividend retrieved dikurangi 2.000, dan untuk 30 Desember itu ada recognize 20% of Sun net income for setengah tahun itu ada 2.500 ditambahin. Nah, pada ending balance-nya pada tanggal 15 Desember itu senilai 50.500. Nah, selanjutnya ada konsekuensi ekonomi pengguna metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Nah, metode akuntansi yang berbeda itu ada nilai wajar atau biaya versus ekuitas. Nah, menghasilkan nilai investasi dan pendapatan yang berbeda jika investor memiliki pengaruh signifikan atau kontrol dan investor. Metode nilai melalui keputusan dividen, namun dalam laporan keuangan konsolidasi, manipulasi tidak mungkin terjadi karena laporan tetap sama terlepas dari metode akuntansi. Meskipun metode ekuitas bukan pengganti konsolidasi, pendapatan yang dilakukan untuk dalam laporan terpisah umumnya sejalan dengan bagian laba bersihnya dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masuk ke metode ekuitas dengan subbabnya yang pertama yaitu equity investment at acquisition. Dengan soal sudah tertera di PPT, maka jurnal yang akan kita buat yaitu yang pertama ada pada tanggal 1 Januari, jurnal untuk mencatat perolehan investasi ekuitas sebesar 30% pada Sun Company.
Lalu di sisi debit terdapat investment in Sun sebesar 5.000, di sisi kredit common stock sebesar 2.000, additional paid in capital sebesar 1.000, dan yang terakhir ada cash sebesar 2.000. Lalu jurnal yang kedua dilakukan pada Januari juga pada tanggal 1 untuk mencatat biaya langsung tambahan pembelian ekuitas sebesar 30%. Maka sisi dari debitnya sendiri ialah investment expense sebesar 100, additional paid in capital sebesar 50, dengan sisi kredit yaitu cash sebesar 150. Masuk ke submateri kedua dari subbab metode ekuitas, yaitu penugasan biaya investasi berlebih atas nilai buku ekuitas yang mendasarinya. Di sini kita mengasumsikan menggunakan informasi dari contoh soal dari sebelumnya dengan mengasumsikan informasi nilai buku dan nilai wajar sesuai dengan PPT sesuai tabel yang tertera di PPT yang sudah saya lampirkan. Lalu kita di sini diminta untuk membuat jadwal pengalokasian kelebihan biaya investasi di atas nilai buku. Lalu sehingga didapati bahwa kita akan mencari nilai buku ekuitas yang mendasari dalam aset bersih dari Sun Company tersebut. Maka didapati investasi di Sun Company sebesar 5.000 dengan nilai buku dari bunga yang diperoleh dihitung menggunakan rumus 30% dikali ekuitas dari Sun sebesar 12 juta, maka didapati 3.600.000. Maka total kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh ialah 1.400.000 dengan lalu kita mencari assignment to identifiable net asset and goodwill dengan inventories di sisi fair value sebesar 4.000 dikurangi inventory sisi book value sebesar 3.000 dikali dengan interest acquired yang sebesar 30% tadi, sehingga menghasilkan jumlah yang ditugaskan sebesar $300. Lalu order current asset di fair value sebesar 3.100 dengan di sisi book value 3.300 dikali dengan interest acquired, maka didapati amount assignment-nya sebesar 60. Equipment di sisi fair value sebesar 8.000 dan di sisi book value sebesar 5.000, maka akan terjadi pengurangan dan pengalian di interest acquired-nya, maka dihasilkan 900. Not payable sebesar 1.800 dikurangi dengan book value sebesar 2.000 dikali dengan interest acquired-nya sebesar 30%, maka didapati nilai sejumlah 60 dengan total assignment to identifiable net asset-nya 1.200, maka remainder assignment to goodwill-nya sebesar 200 didapati dengan total excess of cost over book value acquired sebesar 1.400. Maka Sun membuat entry di bawah konsolidasi di satu baris untuk mencatat dividen dan pendapatannya dari Sun. Pada tanggal 1 Juli, jurnal untuk mencatat dividen yang diterima dari Sun yaitu cash sebesar 300, di sisi kredit investment in Sun sebesar 300 juga. Lalu pada 31 Desember pencatatan jurnal untuk mencatat ekuitas dalam pendapatan Sun sebesar investment in Sun sebesar 900 dan income from Sun sebesar 900 juga didapati dari $3 juta dikali 30%. Lalu pada tanggal 31 Desember juga penjurnalan untuk mencatat penghapusan kelebihan yang dialokasikan ke item persediaan yang terjual pada tahun berjalan. Di sisi debit, yang pertama investment income from Sun 300, investment in Sun sisi kredit sebesar 300 juga. Lalu pada tanggal 31 Desember juga penjurnalan untuk mencatat pendapatan kredit atas aktiva lancar lain yang dinilai terlalu tinggi yang dibuang tahun berjalan.
dibuang pada tahun berjalan. Dengan sisi debit, investment in Sun sebesar 60, income from Sun sebesar 60 juga. Lalu pada 31 Desember lagi menjurnal untuk mencatat penyusunan atas kelebihan yang dialokasikan ke peralatan yang dinilai rendah dengan sisa masa manfaat 20 tahun. Dicatat income from Sun sebesar 45 dan kredit investment in Sun sebesar 45 dengan penjumlahan dengan perhitungan 900.000 dibagi $900.000 dibagi 20. Lalu di tanggal 31 Desember lagi menjurnal untuk mengamortisasi kelebihan yang dialokasikan pada vessel buyer yang dinilai terlalu tinggi selama sisa umur vessel. Dengan jurnal di sisi debit sebesar income from Sun sebesar 12 dan di sisi kredit investment in Sun sebesar 12 didapati dari $60.000 dibagi 5 tahun. Lalu 5 entry jurnal terakhir melibatkan akun pendapatan dan investasi, sehingga dapat mencatat pendapatannya dari Sun dalam satu entry pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Yang pertama, investasi in Sun, sisi debit 603 dan sisi kredit yaitu income from Sun sebesar 603. Jurnal tersebut untuk mencatat pendapatan ekuitas dari investasi 30% di Sun dihitung di Sun sebagai berikut. Ekuitas dalam pendapatan Sun yang dilaporkan ialah 3 juta dikali 30%, maka dihasilkan 900. Amortisasi of excess cost over book value terdiri dari inventories sold in the current year 300 didapati dari 300.000 dikali 100%. Lalu other current assets sold in the current year 60.000 dikali 100% didapati 60. Lalu equipment 900.000 dikali 5% depreciation rate didapati 45. Not payable 60.000 dikali 20%. Amortisasi rate sebesar 12 dan total investment income from Sun itu 603. Maka semuanya itu didapati dicatat dalam ribuan rupiah. Maka Sun membuat entry di bawah konsolidasi di satu baris untuk mencatat dividen dan pendapatannya dari Sun. Pada tanggal 1 Juli jurnal untuk mencatat dividen yang diterima dari Sun yaitu cash sebesar 300, di sisi kredit investment in Sun sebesar 300 juga. Lalu pada 31 Desember pencatatan jurnal untuk mencatat ekuitas dalam pendapatan Sun sebesar investment in Sun sebesar 900 dan income from Sun sebesar 900 juga didapati dari 3 juta dolar dikali 30%. Lalu pada tanggal 31 Desember juga penjurnalan untuk mencatat penghapusan kelebihan yang dialokasikan ke item persediaan yang terjual pada tahun berjalan. Di sisi kredit, di sisi debit yang pertama investment from Sun, income from Sun 300, investment in Sun sisi kredit sebesar 300 juga. Lalu pada tanggal 31 Desember juga penjurnalan untuk mencatat pendapatan kredit atas aktiva lancar lain yang dinilai terlalu tinggi yang dibuang pada tahun berjalan. Dengan sisi debit investment in Sun sebesar 60, income from Sun sebesar 60 juga. Lalu pada 31 Desember lagi menjurnal untuk mencatat penyusunan atas kelebihan yang dialokasikan ke peralatan yang dinilai rendah dengan sisa masa manfaat 20 tahun. Dicatat income from Sun sebesar 45 dan kredit investment in Sun sebesar 45 dengan penjumlahan dengan perhitungan $900.000 dibagi $900.000 dibagi 20.
Lalu di tanggal 31 Desember lagi menjurnal untuk mengamortisasi kelebihan yang dialokasikan pada vessel buyer yang dinilai terlalu tinggi selama sisa umur vessel, dengan jurnal di sisi debit sebesar income from Sun sebesar 12 dan di sisi kredit investment in Sun sebesar 12 didapati dari $60.000 dibagi 5 tahun. Lalu 5 entry jurnal terakhir melibatkan akun pendapatan dan investasi, sehingga PAM dapat mencatat pendapatannya dari Sun dalam satu entry pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Yang pertama, investasi in Sun, sisi debit 603 dan sisi kredit yaitu income from Sun sebesar 603. Jurnal tersebut untuk mencatat pendapatan ekuitas dari investasi 30% dihitung di Sun sebagai berikut. Ekuitas dalam pendapatan Sun yang dilaporkan ialah 3 juta dikali 30%, maka dihasilkan 900. Amortisasi of excess cost over book value terdiri dari inventories sold in the current year 300 didapati dari 300.000 dikali 100%. Lalu other current assets sold in the current year 60.000 dikali 100% didapati 60. Lalu equipment 900.000 dikali 5% depreciation rate didapati 45. Not payable 60.000 dikali 20%. Amortisasi rate sebesar 12 dan total investment income from Sun itu 603, maka semuanya itu didapati dicatat dalam ribuan rupiah. Lupa melaporkan investasinya di Sun pada tanggal 31 Desember pada Sun pada satu baris neracanya sebesar 5.303.000 dengan ringkasan aktivitas akun investasi metode ekuitas PAM sebagai berikut yang sudah saya paparkan di PPT. Maka ketika kelebihan 1.400.000 telah diamortisasi atau dihapuskan sebagai kerugian penurunan nilai dalam kasus goodwill, saldo investasi akan sama dengan nilai buku yang mendasarinya, yaitu 30% dari ekuitas pemegang saham Sun. Berikut ini adalah ringkasan pengamatan tersebut yang sudah saya paparkan di PPT juga. Kita masuki sub materi berikutnya, yaitu kelebihan nilai buku atas biaya. Di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Diasumsikan bahwa Pop Corporation membeli 50% dari saham biasa Sun Corporation yang beredar pada tanggal 1 Januari seharga 40.000 secara tunai. Ringkasan perubahan ekuitas pemegang saham Sun selama tahun tersebut adalah sebagai berikut. Dicatat bahwa stockholder equity Januari tanggal 1 Januari yaitu 100 ditambah dengan income sebesar 20, lalu dikurangi dengan dividend paid di tanggal 1 Juli sebesar 5, maka stockholders equity di tanggal 31 Desember sebesar 115, dan semua ini dicatat dalam ribuan. Lalu kita di sini akan menjurnal entry untuk mencatat investasi Pop di Sun pada tanggal 1 Januari. Jurnal untuk mencatat pembelian 50% saham berhak suara yang beredar milik Sun. Di sisi debit investasi di Sun sebesar 40, lalu di sisi kredit cash sebesar 40. Lalu pada tanggal 1 Juli jurnal untuk mencatat dividen yang diterima di sisi debit cash sebesar 2,5, di sisi kredit investasi sebesar 2,5. Pada tanggal 31 Desember jurnal untuk mengakui ekuitas pada pendapatan Sun debit yaitu investasi Sun 10, lalu income from Sun juga sebesar 10 di sisi kredit. Lalu jurnal pada tanggal 31 Desember untuk mengamortisasi kelebihan nilai buku atas biaya investasi yang ditetapkan
Di sisi debit, investment in Sun sebesar 1,9, dan di sisi kredit income in Sun, income from Sun sebesar 1,9 juga di sisi kredit. Lalu dilakukan ringkasan pencatatan pada persediaan itu sebesar 1 diambil dari 1000 dikali 100%, dan peralatan sebesar 0,9 diambil dari 9000 dikali 10% dengan total 1,9, dan semua itu dicatat dalam ribuan dolar. Materi selanjutnya itu bargain purchase di subbab metode ekuitas. Di sini kita masuk langsung ke contoh soal. Asumsikan bahwa POP juga memperoleh 25% saham di Saks Corporation seharga 110.000 pada tanggal 1 Januari. Maka pada saat itulah aset bersih Saks terdiri dari tabel yang sudah saya paparkan di PPT. Di sini kita akan membuat jadwal pengalokasian kelebihan biaya investasi di atas nilai buku, dan juga journal entry untuk Bob untuk mencatat investasinya di Saks Corporation. Yang pertama, jadwal pengalokasiannya, kita mendapatkan biaya investasi sebesar 110.000, lalu book value acquired sebesar 100 didapati dari $400.000 dikali 25%, lalu didapati excess cost over book value acquired dari pengurangan kedua akun tersebut, maka didapati sebesar $10. Lalu kita membuat tabel assignment. Yang pertama, di kolom pertama assignment to fair value, inventory sebesar $5 didapati dari 20.000 kali 25% dengan final assignmentnya juga $5. Building net sebesar 15 didapati dari 60.000 dikali 25% di sisi assignment to fair value dan final assignmentnya juga. Gain from bargain purchase didapati 10 dari negative excess, dan juga final assignmentnya dengan excess sebesar 20 jumlah dari assignment to fair value, dan juga negatif excess dengan excess 10 di sisi negatif excess, dan juga di sisi final assignment sebesar 10 dari hasil penjumlahan dari total final assignment. Lalu penjurnalan entry untuk Bob untuk mencatat investasinya di Saks Corporation, yaitu pada tanggal 1 Januari. Penjurnalan untuk mencatat pembelian 25% saham Saks, saham berhak suara. Di sisi debit itu adalah investment in Saks sebesar 120, dengan sisi kredit cash sebesar 110, dan gain on bargain purchase sebesar 10. Lalu sepanjang tahun, di sini jurnal sepanjang tahun untuk mencatat dividen yang diterima. Di sisi debit sebesar kas sebesar 10, dan investment in Saks sebesar 10 di sisi kredit untuk mencatat dividen yang diterima, dengan hasil didapati dari $40.000 dikali 25%. Lalu pada tanggal 31 Desember penjurnalan untuk mencatat mengenai pendapatan investasi di Saks dengan sisi debit, yaitu investment in Saks-nya di angka 6,25, dan income from Saks sebesar 6,25 juga. Maka ringkasan perhitungan dilakukan sebagai berikut. 25% dari laba bersih Saks sebesar 60.000, maka didapati 15.000, dengan kelebihan
yang dialokasikan ke persediaan sebesar 5.000 dan kelebihan yang dialokasikan untuk bangunan sebesar 15.000 dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu 3.750 dengan total yaitu 6.250 ya 6.250. Oke, selanjutnya kita membahas contoh kasus di mana di sini terdapat Pop Corporation mengakuisisi 40% saham biasa yang mempunyai hak suara di Sun Company. Jadi kalau sudah termasuk 40% yang berarti pengaruhnya signifikan terhadap Sun Company. Karena kalau misalnya di bawah 20% itu pengaruh kurang signifikan. Lalu aset bersih Sun yang dimana itu adalah ekuitas pemilik pada tanggal 1 Januari adalah $150.000 dan dilaporkan bersih pendapatan $25.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Kemudian mengumumkan dividen $15.000 pada tanggal 1 Juli. Kemudian buku nilai aset dan liabilitas Sun sama dengan nilai wajar pada tanggal 1 Oktober kecuali bangunan. Dengan nilai wajarnya itu adalah $60.000 dan dicatat sebesar $40.000. Bangunan tersebut mempunyai sisa masa manfaat selama 20 tahun di mana itu adalah bertepatan pada tanggal 1 Oktober. Kemudian GAAP atau GAP itu mensyaratkan penerapan metode ekuitas dan penugasan selisih. Penerapan metode ekuitas karena pengaruh Pop Corporation di sini sudah signifikan. Kemudian antara keduanya biaya investasi dan nilai buku yang diperoleh pertama-tama ke aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi dan kemudian ke goodwill. Selanjutnya ke pembahasan jawabannya. Oke, di sini Pop Corporation perlu mencatat jurnalnya terlebih dahulu, di mana pada tanggal 1 Oktober Pop Corporation melakukan investasi ke Sun Company senilai $80.000. Ini dalam ribuan, tepat pada tanggal 1 Oktober. Lalu karena di sini tidak ada keterangan bahwa dia membayar menggunakan saham atau memang saham biasa atau saham preference, di sini ditulis menggunakan kas karena dia investasi menggunakan kas senilai $80.000. Lalu keterangan di sini 31 Desember itu terdapat pendapatan bersih yang dilaporkan senilai $25.000. Lalu terdapat juga nilai wajar bangunan yang pada saat itu berubah dari harga dari tanggal 1 Oktober, sehingga perlu disesuaikan di sini pada tanggal 31 Desember karena ini metode ekuitas, jadi ini mengakuinya sebagai income, di mana ini merupakan income from Sun senilai $2.500. Yang itu merupakan 40% karena kepemilikan saham dari Pop Corporation adalah 40% dikali dengan pendapatan bersih satu tahun Sun Company, kemudian dikali 1/4 tahun. Kenapa 1/4 tahun? Karena dia baru melakukan investasi pada bulan Oktober, di mana Oktober, November, Desember itu adalah 3/12, di mana itu adalah sisa 3 bulan dari akhir tahun, sehingga ditulis 1/4, sehingga diperoleh pendapatan dari Sun Company adalah $2.500. Kemudian pada tanggal 31 itu juga terjadi yang namanya pendapatan lagi, di mana income from Sun di sini mengurangi income from Sun sebelumnya karena terdapat penyusutan dari sebuah gedung yaitu senilai $100. Kemudian investment in Sun-nya juga berkurang karena ternyata nilai wajar dari gedung itu menurun, sehingga $100 ini diperoleh dari $8.000 dibagi dengan 20 tahun, yaitu masa umur manfaat bangunan tersebut dikali 1/4 tahun, seperti itu. Oke, lalu pada tanggal 31 Desember setelah entry diposting atau setelah jurnal diposting, investasi Pop di akun Sun akan memiliki saldo sebesar $82.400, yang dimana 80.000-nya itu adalah biaya dan 2.400-nya itu merupakan pendapatan.
Lalu saldo akun investasi ini lebih dari 18.400 dolar nilai buku dasar kepemilikan POP di Son sebesar 64.000 dolar pada tanggal tersebut, di mana 64.000 dolar ini merupakan 40% kali 160.000 dolar, yaitu sejumlah 18.400 dolar terdiri dari kelebihan biaya awal atas nilai buku sebesar 18.500 dikurangi 100 dolar merupakan yang diamortisasi pada tahun berjalan. Lalu diperoleh pada tanggal 31 Desember. Initial cost ini merupakan investasi yang diinvestasikan ke Son Company. Kemudian pada tanggal 31 Desember terjadi pendapatan, di mana pendapatan dalam metode ekuitas diakui sebagai pendapatan, tapi kalau sebagai metode fair value atau cost itu diakui sebagai dividen, karena dividen terbagi menjadi dua, yaitu laba terbagi menjadi dua, yaitu laba yang ditahan dan laba yang dibagikan. Tapi dalam metode ekuitas ini labanya itu ditahan sehingga diakui sebagai pendapatan. Lalu pada tanggal 31 terdapat amortisasi dari bangunan yang dimana nilai wajarnya itu ternyata lebih kecil daripada nilai bukunya, sehingga diperoleh 100 dolar dikurangi 100 dolar, sehingga diperoleh ending balance-nya pada akhir tahun yaitu adalah 82.400 US dollar, di mana ini terdapat penjumlahan dari 80.000 US dollar dengan 2.500 dikurangi dengan 100 yang merupakan biaya amortisasi dari bangunan tersebut. Lalu selanjutnya ada Investee Corporation with Preferred Stock. Jadi di sini terdapat dua alokasi, di mana alokasi ekuitas pemegang saham investee itu ke dalam ekuitas preferan dan ekuitas biasa komponen pada saat perolehan untuk menentukan nilai buku saham biasa investasi saham. Kemudian yang kedua, laba bersih investee ke dalam komposisi pendapatan preferen dan pendapatan umum laba untuk menentukan bagian investor atas laba investee terhadap laba biasa pemegang saham. Jadi di sini terdapat contoh kasus di mana kita mengasumsikan bahwa ekuitas pemegang saham Sun Corporation adalah 6 juta US dollar. Kemudian pada awal tahun, itu pada awal tahun. Kemudian pada akhir tahun senilai 6.500.000 US dollar. Di sini terdapat laba bersihnya itu adalah 700.000 US dollar. Lalu masing-masing dari dividennya itu bukan masing-masing, tapi nilai dividennya itu adalah 200.000 US dollar. Kemudian diperoleh amounts in thousand, yang dimana pada akhir tahun 10% kumulatif preferred stock dengan 100 dolar nilai parnya yaitu adalah 1 juta US dollar. Ini dalam ribuan, 1 juta US dollar sama dengan akhir tahun. Kemudian common stock, dimana ini saham biasa dengan nilai per sahamnya itu adalah 10 dolar, yang diperoleh adalah 3.000 dolar dan 3.000 dolar juga pada akhir tahun. Lalu order paid in capital tidak ada perubahan, tetap 500. Kemudian retained earnings ini terjadi peningkatan sebesar 500 karena perusahaan tersebut menghasilkan laba, tetapi dia juga membagikan dividen dalam tahun tersebut, sehingga diperoleh labanya adalah 700.000 US dollar dengan dividen 200.000 US dollar, sehingga laba ditahan pada tahun ini itu 500 US dollar, sehingga terjadi perbedaan antara awal tahun dengan akhir tahun senilai 500.000 US dollar. Lalu selanjutnya itu ada Investee Corporation with Preferred Stock, tetap sama, tapi di sini konteksnya jika PAM Corporation membayar 2.500.000 pada tanggal 2 Januari untuk 40% saham biasa Sun Corporation saham. Investasinya ya itu perlu dievaluasi. Evaluasinya sebagai berikut, di mana di sini karena terjadi 40% saham biasa dari Sun senilai 40%, sehingga 40%-nya itu sudah menjadi nilai 2.500.000, yang dimana itu 40% dari 6.000 pada awal tahun, nilai perusahaan tersebut. Lalu dikurangi dengan preferred stockholder equity senilai 1.000 ini didapat dari nilai awal tahun dari kumulatif preferred stock, yang dimana terdapat 100 dolar parnya. Kemudian diperoleh common stockholder equity senilai 5.000 US dollar dengan dikalikan lagi dengan 40% akuisisi sahamnya, yaitu senilai 2.000 US dollar. Jadi 2.500 ini tidak termasuk dalam perhitungan book value and fair value karena
karena ini nanti dibandingkan apabila nilai wajarnya itu lebih Oke, lalu ini terjadi goodwill senilai $500 karena adanya perbedaan antara biaya 40% common interest dengan 40% yang tidak perlu dibayar itu. Terdapat perbedaan $500 sehingga terjadi yang namanya goodwill. Lalu pendapatan PAM dari Sun untuk tahun berjalan dari 40% bunganya itu bisa dihitung sebagai berikut dalam ribuan, di mana Sun's net income-nya adalah $700. Ini dalam ribuan. Tadi laba bersihnya itu adalah $700,000. Lalu preferred income-nya itu $1 juta kali 10%. 10% itu didapat dari preferred stock, kumulatif preferred stock senilai 10%. Nah, lalu diperoleh pengurangan di mana ini adalah income to common, di mana income dari saham biasa itu adalah $600 dan saham yang dibagikan itu senilai 40%. Sehingga diperoleh bunganya itu $240,000. Oke, selanjutnya ada discontinue operation and other considerations, di mana ini adalah ketika suatu operasi itu berhenti dan pertimbangan lainnya. Jadi kita di sini mengasumsikan bahwa Pop Corporation memiliki 40% saham biasa, tetap 40%, di mana sahamnya itu beredar di Sun Corporation. Dan penghasilan dari perusahaan anak itu terdiri atas sebagai berikut dalam ribuan, di mana income from continuing operations adalah $500,000. Kemudian terjadi discontinue operation, di mana ini terjadi loss less applicable income tax senilai $25,000, sehingga diperoleh $50,000, sehingga diperoleh net income-nya adalah $450,000. Kemudian Pop mencatat pendapatan investasi dari Sun sebagai berikut, di mana investment in Sun-nya itu menambah nilai aset senilai $180,000. Kemudian terjadi discontinue operation loss pada perusahaan Sun, di mana ini menambah ekuitas tetapi mengurangi saham equity senilai 20. Kemudian income from Sun ini menambah saham ekuitas senilai $200,000. Jadi hal ini itu dilakukan untuk merecord investment income from Sun. Kemudian Pop melaporkan pendapatan $200,000 ini yang dari Sun tadi itu sebagai pendapatan investasi, dan melaporkan diskon $20,000 karena terjadi discontinue operation, sehingga dia terjadi kerugian. Sehingga kerugian operasi yang berkelanjutan serta operasi yang dihentikan yang mungkin dialami Pop selama ini, keuntungan pelepasan suatu segmen bisnis oleh investee akan diperlakukan serupa. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, berikut merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai bab yang telah kami presentasikan. Terima kasih teman-teman dan juga Bu Sofi yang sudah mendengarkan presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.